Bapak Ibu, sorry tadi mati ya, Ya, nggak karena apa-apa. gangguan jaringan di rumah sebentar. Oke. Shalom buat kita semua. Halo. Shalom buat Pak Hari dan Shalom. buat Pak Ketua, Pak Bandar yang sudah memberikan kesempatan. Ya, Sebelum makasih. saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri, sekalipun pada kenyataannya banyak orang yang kenal, tetapi belum tentu baku sayang. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya Efrianto Hia. Sehari-hari saya ada di bawah bimbingannya Pak Bandar, ada di STT Tribakti. Pak Bandar adalah ketua kami di STT Tribakti. Saya bersama-sama dengan Pak Bandar, kalau sudah tidak salah sudah hampir 5 tahun. Saya dibimbing sama beliau di sekolah dan di gereja bersama-sama. Jadi sebenarnya malam hari ini ada dosen saya di sini, jadi agak sedikit grogi yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya yakin kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan hari ini untuk kita renungkan bersama-sama yaitu berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun kita hanya lewat virtual, saya yakin dan percaya kita memerlukan perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu harus kita rindukan sepanjang hari, sepanjang hidup kita, sepanjang masa. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau ada Alkitabnya kemungkinan besar ini kita ini sering dibaca, tetapi kita akan belajar malam hari ini firman ini. Firman Tuhan berkata, saya membacakannya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita malam hari ini dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita berada. Alkitab mengatakan kita memerlukan perlindungan Tuhan sepanjang masa. Mengatakan di ayat yang menyampaikan khotbah Bapak Ibu. Karena kalau lama nanti Bapak Ibu pasti ada yang gelisah, ada yang resah gitu ya. Apalagi kita lewat ruangan Zoom. Maka yang pertama ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, seringkali kita orang percaya ini terlalu pede. Saya loh sudah di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kita melupakan satu hal di ayat yang pertama. Yang pertama, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia harus duduk di dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, berarti dia harus tinggal di dalam Tuhan, baik dalam keadaan suka, baik di dalam keadaan duka, baik di dalam keadaan ada masalah, baik di dalam keadaan tidak ada uang, baik di dalam keadaan sukacita. Kita harus tetap tinggal dan duduk diam. Saya yakin banyak orang tidak mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang yang meremehkan ketika dia menyembah Tuhan. Dia tidak mempunyai gairah hidup gitu loh. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita tidak mempunyai gairah hidup. Kita harus duduk diam. Berarti orang yang duduk diam, dia benar-benar menantikan pertolongan Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita harus mengambil sebuah sikap bahwa saya ini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Sebab Alkitab berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tetapi kita sebagai orang percaya, lebih nyaman kita di mana? Di tempat lain. Lebih nyaman kita di tempat-tempat, contoh ya Bapak Ibu ya, mungkin tidak ada di antara kita, lebih nyaman kita di tempat-tempat diskotik mungkin, lebih nyaman kita di klub-klub malam mungkin. Tapi malam hari ini, Alkitab berkata kepada kita, kita harus duduk diam.
Duduk, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan lawatan Tuhan. Sebab Keluaran 14 berkata begini Bapak Ibu. Biarkanlah Tuhan berperang untuk kita. Kita hanya menontonnya. Kapan itu terjadi? Ketika kita mau duduk diam, memuji Tuhan. Mau bergantung penuh kepada Tuhan. Mau bergantung penuh untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Berarti kita harus mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh bahwa di saat jalan keluar di yang lain tidak ada, masih ada Tuhan yang mampu menolong kita. Firman ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, mungkin Bapak Ibu sering baca, tetapi kita merenungkan Bapak Ibu. Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menolong kita. Tidak ada yang lain yang mampu menolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tetapi Tuhan adalah sumber yang mau menolong Bapak Ibu, Saudara dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Duduk diam menantikan lawatan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia pasti duduk diam di dalam Tuhan. Amin. Bukan duduk diam di tempat kopi-kopi ya. Kita sering duduk diam, tapi duduk diam di tempat ngopi, yang kita bicarakan tidak berbau, yang membangun sesama. Nah, Alkitab bilang pada malam hari ini kepada kita, kita harus duduk diam. Yang kedua, orang yang mau berlindung kepada Tuhan, maka sikap kita yang kedua adalah mau bermalam dalam naungannya Maha Kuasa. Mau bermalam, berarti ada kerinduan. Kalau orang bermalam, kalau kita zaman sekarang, kita bermalam di tempat mana Bapak Ibu? Pasti di tempat tidur masing-masing. Mungkin tempat tidur di tempat mana. Tetapi Alkitab bilang, kita harus bermalam dalam lindungan Tuhan. Berarti, baik siang, mau pagi, mau malam, kita perlu Tuhan. Kita perlu lawatan Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, Alkitab bilang di dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang 8, 9 Bapak Ibu. Saya bacakan untuk kita. Mazmur 118 ayatnya yang ke-8 dan 9. Oke, saya baca buat kita Bapak Ibu ya. Kalau ada Alkitabnya juga boleh dibaca bersama-sama. Alkitab berkata begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh percaya kepada manusia. Tetapi kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan manusia kadang nih Bapak, cenderung kita ini melukai sakit. Cenderung kita ini melukai orang-orang yang terdekat dengan kita. Musuh terdekat kita sebenarnya bukan orang lain, bukan orang yang jauh, tetapi musuh terdekat kita terkadang diri kita sendiri, bahkan orang yang kita berteman dengan baik. Alkitab bilang, lebih baik kita bermalam dalam lindungan Tuhan. Dan saya memberikan tadi ayat Mazmur 118, ayatnya yang ke-8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayatnya yang ke-9 berkata lagi, ayat yang 9, 118, lebih baik berlindung pada Tuhan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya. Mari yuk kita kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Apalagi dalam keadaan pandemi saat ini. Pastor yang juga hadir bersama dengan kita sekalipun di dalam rumah sakit. Pasti saya yakin juga Tuhan turun bekerja untuk menolong. Kita dalam situasi apapun, dalam hal apapun kita hadapi. Cobalah kita tetap berfokus kepada Tuhan. Coba bermalam dalam naungan Tuhan, bergumul dalam Tuhan. Terkadang kita ini malas bergumul loh Bapak Ibu. Malas kita bergumul kepada Tuhan. Kita menganggap remeh. Tuhan sendiri, Yesus sendiri ketika dia mengalami
Tapi Yesus itu pagi-pagi benar Alkitab bilang, dia berdoa. Berarti Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita sebagai orang percaya supaya kita tetap bermalam dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita harus bermalam dalam hadirat Tuhan. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Amin. Kalau kita melihat kasus-kasus di dalam Alkitab, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, seperti Daniel. Daniel itu kan sebuah pergumulannya sangat besar. Dia sangat besar pergumulannya. Mungkin dia berkata, oh Tuhan, kalau kita yang mengalami sekarang ini, kita bilang, rebah ini di sisi kananku berat sekali loh. Beban yang aku tanggung ini berat sekali. Tetapi Daniel berkata begini, Bapak. Daniel berkata, teman-temannya berkata begini, sekalipun Tuhan yang aku percaya tidak menyelamatkanku di dalam perapian Sadrak Abednego, tetapi aku tetap mengokohkan imanku kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita malam hari ini, pandemi saat ini, sedang bergelora mungkin, sedang masalah besar dalam hidup kita, masalah ekonomi dalam hidup kita, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban hidup bagi kita semua. Dia adalah satu-satunya sumber yang memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Joko bisa bantu saya baca Daniel pasal 3 ayat 18, Joko? Joko bisa? Daniel pasal 3 ayat 16 dan 19. Mas Joko bisa? Mas Jos. Joko Pak. Marjoko. Marjoko. Marjoko bisa? Kayaknya dia nggak bawa Alkitab. Ya Pak Yanto, apa Pak Yanto? Bisa baca Daniel pasal 3 ayat 16 dan 18? Udah, Daniel Pak, nggak ada Alkitab nih. Ya, jadi ini sebuah pernyataan iman yang sikap orang yang berlindung kepada Daniel, Tuhan, Bapak. Pertanyaannya, Kak Daniel pasal 4 ya. Daniel pasal 3 ayat Daniel pasal 3 ayat berapa, Pak? Daniel pasal 4. Ya, Gaby bisa bantu. Daniel Ayat berapa, pasal Pak? 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Sampai 18. Firman Tuhan. Ya. Lalu Sadrak, Mesrak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita mau berlindung kepada Tuhan, harusnya ya, iman kita itu tidak boleh goyang dasarnya. Sekalipun Nebukadnezar memaksa mereka, Sadrak, Abednego, untuk menyembah patung itu, mereka tidak menyembahnya. Pandemi ini adalah kesempatan kita untuk memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bahwa Allah yang kita percaya itu mampu menolong kita, Bapak Ibu. Jadi jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 91 sampai ke bawah, Bapak Ibu. Hanya kita melihat ayat 1 itu. Jangan kita beranggapan begini, saya lo sudah ke gereja, saya lo sudah ibadah terus-menerus. Tetapi kita tidak mempunyai gairah hidup untuk mempertahankan iman kita, untuk selalu tinggal di dalam Tuhan, untuk selalu bermalam dalam naungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi masih bertahan imannya di saat-saat pandemi ini. Saya yakin ya kita masih bertahan, kita masih tetap kuat. Sekalipun kita membaca kisah Nebukadnezar tadi, itu adalah sebuah contoh bagi kita Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena percayalah ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Amin.
Itu yang kedua, bermalam dalam naungan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ayat yang kedua berkata begini. Allahku yang kupercayai. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, maka kita harus mempercayai Tuhan. Amin. Mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan berbeda dengan kita hanya mengenal sedikit Tuhan. Hanya sedikit mengerti tentang Tuhan. Kalau saya mau bertanya kepada ruang Zoom, kenal nggak dengan Pak Banda? Dengan Pak Ketua kita? Ya. Kenal sih Pak. Kenal. Tapi cuma hanya kenalnya lewat Facebook, lewat WA, lewat ini segala macam. Tapi kalau saya mau lebih bertanya lagi, Bapak Ibu tahu nggak apa yang menjadi kesukaannya Pak Banda? Makanan kesukaannya Bapak Ibu tahu nggak? Pasti tidak semua kita bisa tahu Bapak Ibu. Apa yang menjadi kesukaannya Pak Banda? Iya kan? Ini pasti si Gaby ini yang jawab ini. Si Gaby bisa jawab begitu karena dia dekat. Jadi kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketika saudara dan Bapak Ibu, saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus kenal apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Masih kedengaran saya ya, Bapak Ibu. Amin. Kalau kutanya kita semua malam hari ini, kenal nggak dengan Pak Jakaria? Pasti kita bilang, saya kenal Pak Jakaria malam hari ini pakai baju warna putih, pakai kacamata kan kira-kira. Tapi kalau saya memperdalam lagi pertanyaan, tahu nggak di mana alamat rumahnya Pak Jakaria? Ada yang tahu nggak kita malam hari ini alamat rumahnya Pak Jakaria di Nggak tahu. Australia sana? Pasti tidak ada yang tahu. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan, harus tahu kesukaan Tuhan. Apa tuh kesukaan Tuhan? Ya kita harus mengasihi sesama, kita harus berani berbagi, kita harus berani sekalipun orang berkata, lu percaya sama kamu percaya kepada Tuhan. Kamu tidak ada dasar untuk percaya kepada Tuhan. Kamu itu loh, kayak masa manusia bisa kamu sembah, masa manusia bisa kamu puji. Bapak Ibu jangan meragukan Tuhan. Tuhan juga bisa menjadi apa saja. Kalau dia mau jadi pendonor, terserah dia. Orang dia yang menciptakan segala sesuatu. Orang dia yang mempunyai segala sesuatu. Lalu kenapa kita mempertanyakan hal-hal yang seharusnya kita tidak pertanyakan? Maka malam hari ini saya mau menantang kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya sedikit kenal nama Yesus, tapi tidak tahu apa yang menjadi kesukaan Yesus. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Yang di ruang Zoom. Amin. Kita sebagai anak-anak muda, kita semua yang hadir malam hari ini, terkadang kita bangga sekali. Saya orang Kristen loh. Dari lahir saya Kristen. Dari waktu saya keluar pun dari kandungan ibu, saya bilang begini, Yesus, Yesus, wah, gitu ya. Itu bukan menjadi jaminan kita sudah percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi jaminan kita percaya kepada Tuhan adalah ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka Alkitab bilang ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai junjungan hidup kita, maka kita berani berkata, tempat perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi Haleluya. malam hari ini kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus menerus mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin. Jangan seperti Yudas Bapak Ibu. Ada contoh di Perjanjian Baru kalau kita melihat. Yudas itu kenal Yesus enggak? Kenal banget dengan Yesus. Setiap hari dengan Yesus. Setiap hari berdoa bersama-sama dengan Yesus. Makan bersama Yesus, ya kan? Tapi pada endingnya dia tidak kenal Tuhan dalam hatinya, Bapak Ibu. Dia cuma kenal Tuhan dari luarnya saja. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus
Kenal Tuhan dengan benar, percayai Tuhan dengan benar. Ya. Percayai, pegang teguh. Petrus juga Bapak Ibu. Ada beberapa contoh di Alkitab yang memberikan gambaran kepada kita. Ya, Petrus itu kenal Tuhan enggak? Kenal Yesus enggak? Kenal banget. Kenal. Sampai-sampai Yesus bawa dia ke gunung. Sampai-sampai begini loh dia bilang Bapak Ibu. Ketika Yesus bertanya begini. Petrus, kata orang aku ini siapa? Ada yang jawab Samuel, ada yang jawab yang lain-lain ya Bapak Ibu. Petrus, lalu Yesus menantang Petrus. Petrus, menurut kamu saya ini siapa? Tapi Petrus jawab begini. Kamu adalah Mesias, anak Allah. Petrus saja yang mengakui keilahian Yesus. Kamu adalah Mesias, anak Allah. Bisa menyangkal loh Bapak Ibu. Maka teguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan malam hari ini. Amin. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Ya. Di saat badai bergelora, Tuhan mampu menolong kita. Di saat badai sedang melanda kehidupan kita, Tuhan menolong kita. Amin. Kalau Tuhan mampu hentikan angin ribut, maka saya yakin dan percaya pergumulan Bapak Ibu malam hari ini pasti Tuhan akan jawab. Ketika kita mau yang pertama tadi, kita harus berlindung. Kita harus berduduk di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita harus bermalam. Bermalam itu berarti tidak ada waktu kita untuk menduakan Tuhan. Kira-kira begitu. Atau ada yang sedang menduakan Tuhan. Jadi kita harus duduk. Yang ketiga, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan ragu. Jangan bimbang, jangan suka kita menggerutu dalam hidup ini. Jangan suka kita menyalahkan Tuhan. Ayub saja ketika dia mengalami perlindungan Tuhan, dia tidak bisa disentuh oleh iblis. Tetapi ketika dia di Tuhan, iblis berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan lepaskan perlindungannya, perisainya, pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Pasti Ayub itu meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan lepaskan. Wow. Ayub tidak meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami belum separah dengan Ayub. Pergumulan yang kita alami belum seperti Ayub. Maka dari itu, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Tetaplah percaya janji-janji Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala hal. Tetaplah di saat orang lain tidak mampu percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus mampu percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu masih sanggup menolong kita malam hari ini. Masih sanggup menolong saya. Masih sanggup memelihara saya. Sebab Alkitab berkata begini. Walaupun 1000 rebah di sisi kanan kiri kita berlaskar-laskar. Tetapi ketika saudara, Bapak, Ibu ada di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke berikut ya Bapak, Ibu, kalau kita melihat ya. Ayat 14. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin Bapak Ibu. Ayat 15. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab Bapak Ibu. Ketika kita berseru kepada Dia. Tapi kapan hal itu? Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan singkat yang saya sampaikan. Mari kita tetap berlindung kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup kita, apapun keadaan Bapak Ibu malam hari ini, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dahsyat itu mampu memulihkan kita pada malam hari ini. Sebagai ayat penutup bagi kita Bapak Ibu, boleh salah satu teman-teman yang membawa Alkitab, coba baca Keluaran 14, ayat 14. Sebagai ayat penutup bagi kita malam hari ini, dan nanti saya serahkan kepada Tio dan Joni ya Pak. Pak Ketua, ke Tio Joni atau gimana? Ya. Coba ada yang bisa membacakannya? Keluaran 14 ayat 14. Ini menjadi ayat penutup bagi kita malam hari ini. Begini firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 18. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja menyeberangi laut Teberau. Amin. Amin. Jadi itu masalah. Laut Teberau itu adalah masalah bagi orang Israel.
bagi kita adalah masalah kita hari ini kita ada di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan berperan bagi kita. Dan ini waktunya saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Shalom untuk kita semua. Saya serahkan ke Pak Ketua atau ke... Ya, ayo Tio dan Marlianto angkat satu lagu. Baru nanti di akhir lagu ini, doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk COVID-19, dan juga kita berdoa buat gereja-gereja, dan juga kita berdoa untuk kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, bangsa-bangsa yang luar negeri, termasuk bangsa Israel. Doa syafaat dipimpin oleh Ito Epa Boru Lumban Tubing. Tuhan Yesus memberkati.